Good morning. Good morning, Rachel. Good morning, pemirsa. I woke up like this. Yes. Okay, today is the 15th of February and I'm here desperate. Sebentar adalah kejutannya. Saya tidak sabar untuk itu ya, untuk apa namanya? Merekam. Oke. Kalian mau lihat si Rachel? Kamu menunggu mamamu? Yes. By the way, Rachel, happy 8 months. Rachel sudah masuk 8 bulan. Okay, I just wanna say good morning because I don't even know why. I don't know what time is it. I need to get up and give my baby breakfast and me because I'm starving. Pemirsa, saya masih punya tema. Ada tema atau tidak nih? Oh, tidak ada. Yes. Ajaib ya kalau bangun tidak ada tema. Tidak ada. Why am I talking like this? What do you want to say to pemirsa? What? Are you excited? Yes. Are you excited? Let's go, baby darling. So cool. Oh, dia suka sekali sama si Willow. Woof, 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 woof. Oh my gosh. Ow. Good morning. Good morning. Good morning, baby. Saki. Dad? Say good morning, pemirsa. What? What are you saying? Show your face, not your neck. Yes, you're gonna talk really soon. Good morning. Say good morning to pemirsa. Say good morning. Oh my God, Rachel is so cold. Rachel, are you cold? No? Dad? What's that? What's that? You wanna poop? Oh, very smart. Be careful. That's for poop, Zach. Yes, that's right. Okay, let's go. Let's go. Mirsa, sekarang saya mau bikin kue ya. Sementara menunggu kejutan, saya akan bikin cornbread. Ini dia saya beli kemarin, waktu lalu di Walmart ya. Mix. Oh pemirsa, dia punya smell enak banget. Ini dia. Merek ini dia punya keharuman lebih enak daripada yang ini. Waktu lalu saya bikin yang ini ya. Yang ini tuh sangat cheap sekali pemirsa. Saya tidak tahu yang itu berapa, saya sudah lupa. But cheap juga sih. Tapi yang sana lebih cheap. Now we gonna put 1 egg inside. Can you see that? Oh, the smell is incredible. Okay, now what you gonna need? Ini sangat itu sekali, sangat kecil.
And you're gonna need pan, Ray. And there are no fears, no way to feel inside. I still here for you. And if I give the sun refuse to shine, Mama making cornbread. You're gonna like this cornbread. Even if romance ran out of time. One second, Zach. Let's see how many hours. 30 minutes. 30 minutes, start. Okay. What do you want? Botak. You want this? No, this is chocolate. Mama is going to give you this. I know this is your favorite. Mama, clean your hand. Here you go. Anakku ini memang jago makan. Sebenarnya saya mau bikin kue Skippy pemirsa, tapi saya punya bahan yang tidak lengkap, so saya taruh di sini saja dulu. Pemirsa, a lot of things going on in this table. Ini sudah habis. Ini saya tidak tahu siapa yang taruh sini, si Zak ini. Ini dia untuk si Rachel, sweet potato sama banana nanti di ini. Aduh, saya belum makan, saya punya segala macam. OMG. Saya punya avokat. Saya akan makan ini pakai saya akan bikin sebentar, saya akan bikin salad buat saya. Sudah jadi pemirsa. Yang ini bagus, yang ini dia sudah hangus ya. Jadi saya kasih kepada dogi-dogi saya. Ini sudah masak. Ada 3, jadi pas Shadow, Willow, and Zoe. This one. So I'm gonna put this aside right there, and this will be mine. Mine, and we are waiting for the rice, and then we good to go. Okay, I think I'm ready. Pemirsa, hi. So I just finished. Aduh, kepala saya tidak lihat. So I just finished cooking, and aduh, ini ada binatang tanah di nasi saya. Pemirsa, ini binatang yang sering di nasi itu pemirsa, di beras. Mungkin saya cuci tidak terlalu lama kali. Biasanya saya cuci beras 3 kali ya. So anyway, dia sudah meninggal, harus saya kuburkan itu. Anyway, so this is my mukbang, my first big mukbang ever, okay? Saya tidak tahu apakah ini cukup dinamakan mukbang, karena kebanyakan daripada kalian bilang bahwa oh, mukbang itu adalah makan yang sangat besar-besar. So here I am, nasi 1 piring, buah apa kamu sayang? Buah mangga 3 biji, okay? Saya bikin tadi ini pemirsa, saya sudah makan 2. I'm sorry, but ini sangat enak sekali dan lezat. So ini dia adalah
cornbread. Basically, I cook this all myself, okay? And this one is grilled chicken, really delicious. And this is my salad, which is, OMG, I forgot something. I forgot Parmesan cheese, but I do not have Parmesan cheese. I only have the, shredder cheese. Jadi saya tidak akan pakai cheese itu karena saya tidak terlalu suka di salad, ya. I have my Coke. I have water. Saya punya 6 botol air minum pemirsa. Botol yang besar begini. So, apakah ini dinamakan mukbang atau tidak? I don't understand. Okay? But I'm gonna eat this myself. So you're gonna see me basically eating. And I'm just gonna tell you right now, you have to have food with you. Just in case when I'm eating and then you get hungry and then you're gonna blame me in a comment section. So please grab your snacks. Because I have some, subject to talk about. Yeah, grab something pemirsa, makan ya. Makan bersama saya, ayo. Walaupun kalian di belakang layar ya, tidak apa-apa, kita makan saja. Anyway, saya mau berdoa dulu, nanti saya akan back, oke? Okay, so, doa sudah selesai. Saya pakai Italian dressings untuk salad and then French onion untuk salad. I know, it's weird, but this is delicious. Saya mau campur salad dengan nasi. So di salad ini by the way ada tomat, ada avocado dan ada lettuce ya. Ini semua sudah dicuci bersih otomatis. And now saya akan pakai Italian dressings. Dikocok-kocok botolnya, dikocok-kocok. Okay. Smells like something. Okay. Saya sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat mukbang hari ini, tapi whatever. Pemirsa sudah busuk. Ini dia bilang 21 Juni 2017. This 2000 and what? 18 or 17? 17, right? Yes, 21 Juni. Bulan Juni juga ini sudah busuk. MG, saya kan taruh di kulkas terus. Bagaimana yang menjelaskan? Let me change it. Okay, this one is not busuk. This one 28 Agustus 2017. You better not busuk because I'm really hungry. Ini enak sekali. Saya punya dressing, avocado dressing. Tapi saya sudah ada avocado di sini dan tambah avocado lagi, double pemirsa. Oke, sekarang ini ayam. Mari kita makan. The salad is amazing. Ini dari pagi saya tidak makan nih, alhasil ini. So, waktu lalu saya penasaran dengan mukbang. So, saya cari di internet. There is one girl. Ada satu cewek yang saya lihat dia bikin mukbang. Oh my god, pemirsa. I cannot even watch it. Di awal-awal menit itu saya sudah tidak bisa nonton lagi karena dia sangat kayak orang Maluku bilang caperuni, kayak kotor ya. Karena cara dia makan itu pemirsa, dia kasih tunjuk makanan yang ada di dalam mulut, and then ada makanan di samping-samping sini. Terus saya bilang, ini mukbang atau apa ini? Sekarang saya mau berbincang tentang sesuatu, and this is important, I think. So waktu lalu, saya melihat komen. Kalau tidak salah video tersebut adalah video di mana saya menyuruh si Travis untuk mengirim uang kepada saya karena saya mau pergi ke toko, dan saya bilang kepada dia bahwa can you please send me $10 if I'm not mistaken, okay? So ada satu komen yang bilang bahwa begitulah kalau mau menikah dengan bule. Kebiasaannya bule-bule itu mereka yang pegang duit, bukan
bukan yang perempuan yang pegang duit, tapi yang laki-laki. So, saya di sini dari waktu lalu saya mau sekali mau menjelaskan, tapi saya pikir saya belum pernah menjelaskan ini di channel saya. So, ini adalah topik yang sangat bagus sekali untuk dibicarakan. And thank you whoever you are. Saya tidak pikir bahwa itu adalah hate comment atau apa. Saya pikir itu sangat bagus sekali ya, karena engkau mengingatkan saya dan saya bisa bikin ini di channel saya untuk kayak menjelaskan sesuatu begitu kepada saya punya viewers, oke? So, pertama-tama saya mau bilang bahwa itu dia tergantung kepada setiap orang ya. Saya secara pribadi, saya tidak suka pegang uang untuk pergi berbelanja, oke? Makanya kalian sering mendengar saya bilang ke si Travis, kirim uang begini, karena uang yang belanja bulanan saya yang suruh dia pegang. Itu bukan dari dia yang bilang saya, oh setiap bulan saya tidak akan kasih kamu uang untuk pergi berbelanja. No way, tidak pernah, oke? Saya tahu ini kalau di Indonesia itu memang orang tua perempuan yang memegang duit kan. But I think personally, menurut saya itu dia tidak ada di undang-undang. Apakah ada di undang-undang dasar? Kalau ada, please tolong terangilah pikiran saya kalau ada. Dan juga saya pikir itu tergantung kepada setiap pribadi. Kalau Anda suka pegang duit, ya silahkan. Kalau Anda tidak suka pegang duit, ya silahkan. Ada orang-orang bule yang kawin dengan orang-orang Indonesia yang uangnya dikasih ke, ke istrinya. So semuanya tergantung kepada Anda. Suami saya dia memberikan uang kepada saya setiap bulan ya. Dulu waktu saya masih di Las Vegas, suami saya bilang ke saya begini, saya akan kasih uang kepada kamu setiap bulan untuk pergi mani-pedi, pergi ke salon, whatever you're gonna do. Walaupun saya punya pekerjaan, and yes, dia kasih duit, but saya tidak pakai itu untuk pergi ke mani-pedi dan lain sebagainya. Kalau mau dihitung, cuma 1 atau 2 kali saya pergi ke salon ya untuk bikin mani-pedi. Karena saya pikir begini, dia kasih duit kepada saya setiap bulan untuk pergi bikin kuku. Mending saya beli itu kuku-kuku punya segala tetebengnya di toko, and then saya bikin sendiri kuku saya dan uangnya saya bisa simpan yang sisanya. Ya kan, karena di sini kan bikin kuku agak sedikit mahal, oke? So anyway, ini dia by the way empuk sekali. Ada yang bilang bahwa cewek-cewek Amerika mereka pemalas-pemalas. No, semua itu tergantung. Di Indonesia ada cewek pemalas, di China ada cewek pemalas, di penjuru bumi ini semuanya ada yang malas, ada yang rajin ya. Tergantung setiap pribadi masing-masing. Kalian mau percaya atau tidak? Kalian tahu sama saya Air Force kan? Dan di mata teman-teman saya, di mata keluarga saya, tentara Amerika itu mereka punya duit banyak. Di mata mereka, oke? Saki. Dan ketika saya bekerja pemirsa, mereka bilang begini kepada saya, kamu ini kok bego sekali sih? Kenapa kamu bekerja? Suami kamu kan tentara. Saya bilang hello. Saya bekerja karena saya mau membeli sesuatu yang saya mau, oke? Yang saya inginkan, bukan yang saya butuhkan, oke? Suami saya, dia bekerja untuk apa yang saya butuhkan, seperti makanan yang ditaruh di meja itu dari dia ya. Seperti atap yang melindungi saya dari sinar matahari dan hujan deras, dari storm, oke?
seperti air pemirsa yang membersihkan badan saya ini ya dari daki-daki. Seperti toilet yang saya punya sekarang. Itu dari semuanya dari si Travis, dari suami saya. Jadi husband and wife itu adalah team, oke? Mereka bukan oh kamu ratu, saya raja jadi begini dan begitu. Kamu punya begini dan begitu. No. Team namanya bekerja sama, oke? So saya tidak mau membuat suami saya bangkrut. Karena dia sudah bayar semua-muanya, dia sudah memberikan makanan buat perut saya, dia sudah melindungi saya. Saya tidak mau bikin dia lebih kere lagi, oke? So, saya berpikir bahwa saya cuma diam di rumah. Ngapain saya diam di rumah? Lebih baik saya pergi kerja saja, iya kan? And then pasti suatu saat keluarga saya akan meminjam duit dan lain sebagainya. Tidak mungkin kalau mereka meminjam duit saya akan minta kepada suami saya. I have to work. You know what I'm saying? So it's not that, bukan karena oh suaminya kok boleh tapi kayaknya istrinya kerja ya, kok suaminya tidak kasih duit ya ke istrinya ya, kok gini ya gitu ya. Enggak, itu karena istrinya punya pendirian, oke? Ada wanita malas, biarkanlah mereka malas, I don't care. Kalau mereka malas berarti mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka rajin, saya jempol kepada orang-orang rajin ya. Teman-teman saya bilang saya bego karena saya pergi kerja. Menurut saya no. Menurut saya itu adalah smart way karena tidak bergantung kepada suami. Oke? Yes, Anda adalah ibu rumah tangga. Yes, Anda mengurus segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Tapi apa salahnya kamu bikin sesuatu yang yang membantu suami Anda, oke? Yang meringankan beban suami Anda. Yes, dengan menjaga anak kalian sudah meringankan beban suami. Tapi kalau Anda memang sukanya memang 100% menjadi seorang ibu dan hanya menjaga anak, menjaga suami, then that's okay. Tapi kalau di samping Anda menjaga suami dan mengurus anak-anak dan Anda juga punya penghasilan sendiri, that is independent. Dengan tidak Anda pikirkan sebagai seorang wanita yang bekerja keras, suami Anda sudah sangat respect kepada kamu ya. So saya kerja banyak setiap hari di rumah. Anda tidak pernah lihat saya kerja bagaimana ya, karena saya tidak nge-vlog kalau saya lagi kerja bikin sesuatu yang menghasilkan saya uang. Jadi saya punya, saya belum makan. So, saya punya penghasilan bukan cuma dari YouTube, pemirsa ya. YouTube membayar saya tapi tidak sebanyak yang kalian pikirkan ya. Karena kebanyakan yang nonton saya itu dari Indonesia. Dan iklan yang ditaruh di YouTube saya itu kayak mereka bayarannya low, sangat rendah ya. Dibandingkan dengan kalau saya tinggal di Indonesia, itu akan sangat lebih banyak lagi. So, karena saya di Amerika tidak banyak. So, just so you know. Tapi saya bahagia karena saya masih menghasilkan duit, membantu suami saya ya. Saya tidak pernah sekali untuk meminta sesuatu yang sangat mahal kepada suami saya. Saya tidak pernah suruh dia untuk membelikan saya tas dan lain sebagainya. No. Kebanyakan tas yang kalian itu saya beli sendiri. Bukannya suami saya tidak mau untuk memberikan saya sesuatu yang saya inginkan. Tapi you have to think smart. Okay? Your husband works so freaking hard for the family. Satu kali mungkin bisa ya, kalau kalian suka ini itu dan mungkin suami kalian mau membelikan sesuatu yang sangat nice sekali, satu kali bisa. Tapi kalau setiap kali, pemirsa, OMG, saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi orang-orang yang seperti itu yang mungkin sedang nonton saya. I'm so sorry, saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan, tapi yang saya bicarakan di sini yaitu di mana orang bilang bahwa saya punya suami bule kok saya kerja, kok saya begini, kok saya begitu, itu yang saya jelaskan ya. So I hope you not get offended. Suami istri adalah tim yang saling membantu untuk ke atas. Bukan suami bekerja keras, istri beli segala sesuatu bikin suami tambah ke bawah. You know what I'm saying? Kadang-kadang saya itu agak sedikit royal dengan uang saya, but that's my money. I work for it. You know what I'm saying? Suami saya itu dia tidak pernah protes kalau saya membeli sesuatu yang sangat bagus sekali. Dia cuma bilang kepada saya begini, coba kamu simpan itu duit and invest ke something. Ya, pasti uang kamu akan berbunga dan lain sebagainya. So, dia kayak dia membuat saya lebih bijak lagi dalam memegang uang,
Yang tadinya saya suka membeli ini, membeli itu, saya sudah berpikir bahwa begini ya, lebih baik saya simpan saja supaya besok-besok siapa tahu saya membuat uang lebih banyak lagi ya. Oh yeah. Thank you baby, thank you. Don't forget to drink water. Tadi dia tidak mau karena dia kenyang ya. Dia makan itu crackers. Oh dia like. Good point, go play. Saya teringat, bukannya saya mau meninggikan diri ya. Saya teringat waktu saya kerja dulu ya. Bos saya pernah tanya kepada saya. Bos saya perempuan ya. Dia tanya begini, Pira kenapa kamu kerja? Terus saya bilang, saya kerja karena saya mau. What do you want? Wanna hold it? Mau disuapin? You wanna sit down? Do you wanna sit down here? No? Enggak. So saya bilang kepada dia bahwa saya mau membeli sesuatu yang saya mau, and saya mau meringankan beban suami saya, dan saya suka bekerja, saya suka bertemu dengan orang-orang baru. Lalu bos saya jawab, itu jawaban memang seperti sama sekali dengan saya. Dia bilang begitu ya. Terus ada bos saya yang satu yang laki-laki, dia bilang begini, saya harap saya bisa menikahi kamu karena kamu punya pemikiran yang seperti itu ya. Istri saya, dia tidak mau bekerja, dia cuma mau di rumah saja duduk, dan segala sesuatu pokoknya dari tas yang mahal-mahal semuanya suaminya yang beli. So yeah, I mean kita di tempat kerja kita bertukar pikiran ya, and saya cuma bilang kepada bos saya, well I'm so sorry for you. So yeah, begitulah pemirsa, bukan karena suami kita tidak mau mengurus kita ya, but be independent. Saya harap tidak ada yang tersinggung. This is just my opinion. Saling membantu, saling menghargai, hargai pengorbanan suami ya. Saya pribadi orangnya suka sekali bekerja, and saya mau saya punya duit di dompet saya. Saya mau duit itu adalah hasil kerja keras saya sendiri. Saya mau melihat buah yang saya tanam, okay? So saya start dari sekarang karena saya mau melihat hasilnya dia akan datang. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi kamu akan mau start, iya kan? Anak kamu sekarang, yes, saya masih di rumah, bekerja di rumah ya. Saya tidak punya kayak karir yang lebih bagus lagi pemirsa, belum. Mungkin suatu saat ya kalau anak-anak saya sudah besar. Saya punya anak-anak ini, semua anak akan bertumbuh. Pada waktu mereka menginjak umur 18 tahun, mereka akan keluar dari rumah saya dan mereka akan start untuk bekerja. Karena mereka harus mandiri, apalagi yang laki-laki, si Zak. Karena dia akan membiayai segala sesuatu yang istrinya butuhkan ya. Remember, butuhkan dan inginkan adalah beda. Oke, kita akan mengajarkan dia bagaimana cara untuk menjadi kepala keluarga ya yang baik. Si Rachel juga ajarkan bagaimana menjadi istri yang baik dan tidak selalu bergantung kepada suami ya. And karena itu adalah plus pemirsa. Kalau Anda bekerja keras, Anda punya duit sendiri, itu plus ya, sangat bagus sekali. Ketika mereka, saya tidak akan anak-anak saya tidak akan mengganti diaper mereka sampai mereka umur 18 tahun. Saya tidak akan menyuapi mereka sampai umur 18 tahun, oke? Di waktu mereka menginjak umur 10 tahun begitu, mereka sudah bisa membuat ini dan itu. Saya bisa ajarkan mereka untuk mungkin mencari duit itu begini dan begitu ya. Dan di situ saya sudah bisa akan membuat karir saya sendiri, oke? Being a full-time mom is not going to take you forever until your kids are old. It's not gonna be that long, oke? Tidak akan selama itu. Itu hanya akan sampai palingan mereka 15 tahun. Not 15 tahun, terlalu lama kayaknya. Kalau menurut saya sih 10 tahun. Mereka harus tahu bahwa hidup itu sangat keras ya. Dan mereka harus mandiri. Tidak bisa bergantung kepada orang tua 100%. Ketika mereka menginjak tahap di mana mereka bisa bekerja, no ketergantungan pemirsa. Kecuali mereka sudah susah sekali and datang kepada parents. Ketika mereka masih bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan, mencari solusi yang baik, go for it. Saya dan suami,
kalau ada sesuatu yang terjadi kita harus cari solusi dulu sampai kalau kita sudah memang benar-benar tidak tahu bagaimana ini mau menyelesaikan, baru kita ambil option B. Selama itu kita masih bisa bikin sendiri, kita akan bikin sendiri. Trust me pemirsa, jika Anda bekerja keras, Anda petik itu buah yang Anda tanam, you will be so proud of yourself. I'm telling you. Even walaupun kalian punya suami yang mungkin memberikan uang saku kepada kalian, tapi kalau kalian juga punya penghasilan yang lain pemirsa, bam, that's good. Pada suatu hari, kakak saya, dia telepon saya. Saya sebutkan saja namanya Bunga Tai Ayam, oke? Karena saya tidak terlalu suka dia. Dia telepon saya, dia bilang begini, calon suami saya akan bercerita dengan Anda. Bolehkah Anda jangan bilang kepada dia bahwa Anda itu bekerja? Bolehkah Anda bilang bahwa Anda duduk saja Anda hanya di rumah, pangku kaki dan lain sebagainya, karena suami Anda adalah seorang militer. I don't get it, pemirsa. Kalian, maksudnya, please let me know what you think. Is that wrong? Like, apakah salah ketika saya mempunyai seorang suami militer dan saya bekerja? Apakah itu salah di mata kalian? Apakah itu bodoh atau itu smart? Just let me know in the comment section. Karena saya pikir keluarga saya ini mereka mungkin agak sedikit hebring atau bagaimana, atau sebagian teman-teman saya juga mereka berpikir seperti itu, which I don't know what's on their mind. Okay, if they live here, they will probably understand, but because they live in Indonesia, they know nothing. I'm not saying you guys, I'm not saying my pemirsa, I'm saying my family and my friends. But anyway, I think what I do is right. But let me... So suaminya itu adalah seorang polisi pemirsa. Dan saya tanya kepada kakak saya, loh kenapa saya tidak bisa bilang begitu? Dia bilang bahwa aduh memalukan karena kamu kan punya suami di Air Force. Kok kamu kerja sih? Kamu tuh harus stay classy dong. Like for real? Tidakkah Anda bangga bahwa saudara kalian, saudara perempuan kalian menikah dengan orang bule Amerika dan suaminya punya pekerjaan yang bagus dan dia juga kerja, dia menghasilkan duit. Dia menghasilkan duitnya itu bukan cuma dia sendiri tapi keluarganya juga tampias. Apakah Anda tidak senang? Oh my Lord, just enlighten me God. Saya merasa bahwa mereka tidak menghargai kerja keras saya pemirsa. At the end of the day, I send them money. What the F? So good. Saya suka bekerja, saya suka bikin my own thing karena memang dari dulu saya seperti begitu. Saya tidak suka diam. Saya mau sibuk terus. Saya sudah sibuk, saya bikin diri sibuk lagi pemirsa. MG. Open your mouth. Open your mouth. You wanna try it? This is really good. Orang Amerika kebanyakan mereka bekerja dari umur 18 tahun karena orang tua mereka mengajarkan supaya mandiri dari umur seperti itu.
Who is this? Hello. Hello. Nafita? Yes. Is that you? Yes. Thank you. Thank you. Come on, Jackie. Thank you. Thank you. Have a good day. Zaki, that is Shadow's bed. Shadow, what are you chewing? Oh my. Shadow, give it to me, Shadow. Shadow! Shadow, I'm not playing, Shadow. Give it to me. Shadow, give it to me. What? Dia kasih lewat nih. Dia lewat begini sama si Zak. Si Zak tadi dia tidur siang, dia sudah mandi dulu baru dia tidur. And sekarang dia sudah main lagi di sini. Saya sekarang sudah sering sekali kasih mandi dia sebelum tidur siang karena dia selalu main dengan dogi-dogi. You need to close your door, Zach. You're not closing your doors. The shadow is gonna come here. Do you wanna come and check the mailbox with Mama? Wanna play with Willow? Ampun dah ini anak, cinta banget sama dogi-dogi. Dia ini sedangkan makan saja, kalau tidak saya perhatikan, dia pasti sudah makan satu piring dengan dogi ya. Tapi saya punya mata sering melihat ke dia, kalau dia makan apa saja, jadi dia kadang-kadang takut untuk kasih makan si dogi-dogi. Dia sering lempar begitu itu makanan supaya mereka bisa makan. Tapi kalau saya tidak lihat pemirsa, mereka akan makan satu piring. Be careful. Ini pasti ada yang komen nih, ih jijik amat sih anaknya kok bisa tidur di situ. Aduh capek deh. Salah-salah kah tuh orang Manado bilang salah-salah kah tuh dia cinta binatang no. Animal lover itu tidak bisa jijik-jijik. Yang penting binatang peliharaan kalian itu bersih, mandi. Pemirsa, saya baru selesai kerja. Saya belum edit video. I have to edit video now. No, actually not now. Sebentar lagi. But saya baru selesai kerja. Saya packing and shipping. Ini saya mau cari apa ya? Box. Ya, box. Anyway, ini apa ini? Ini kejutan belum sampai pemirsa. Ini sudah mau jam 6 sore. Actually sudah mau jam 5. Anyway. Bye, kita talking lagi, okay, bye. Look at what we got in here. We got some mail. Oh, Zaki wants pizza? Do you want pizza, baby? Mama order pizza. I told you that's not yours. Dia tadi pertama kali dia bikin dia berhasil ya. Get out from there. Ini anak dia punya kemauan sangat kuat sekali. Can you do it or not? Oh, kayaknya dia berhasil. Yep. Hey, look at me. Kasihan ini Rachel. Rachel punya rambut. Lihat tuh pemirsa di luar, sangat bagus sekali kan dia punya udara. Tapi dia dingin sekali pemirsa, sangat. Dad.
Rachel punya rambut sangat cantik sekali. Stop it. No. Oh, you wanna hold it? Okay. You copy me? Dia copy saya, pemirsa. Ini anak kalau dia bikin kesalahan, saya cuma taruh muka saya begini. Langsung dia takut, pemirsa. Langsung dia diam kayak begini. Saya belum buka suara itu, baru gaya. Dia sudah takut. Reci punya rambut ini seperti rambutnya siapa, Reci? Yes, pemirsa, situasi yang ada di sini sekarang ini emang sangat kacau sekali, pemirsa. I almost forgot to end my vlog because I've heard a lot of people say you have to end your vlog. Karena kadang-kadang saya kalau nge-vlog saya cuma kayak endingnya langsung ending, tidak pakai say goodbye atau whatever. I have to talk very very quiet because Zak punya kamar di sebelah sini. Anyway, ini saya lagi cuci ini beras ini. Beras yang kurang penting yang saya... Ini beras kah sendok? Anyway. Aduh, pemirsa. I am so tired. Ini sekarang by the way sudah jam 10. No, sudah jam 11:30 malam. Saya tadi kasih kecil lagu rohani. So jam 11:30 malam sekarang. Dan saya baru selesai edit video, sudah di-upload. Tinggal maksudnya sebentar di-upload. Dan saya harus mandi di kamar mandi yang kecil ini. Karena pemirsa, oh my gosh, saya tidak terlalu suka dengan kamar mandi kita yang besar itu. Yang dia punya shower itu kecil sekali, pemirsa. Saya tidak bisa bergerak dengan bagus di dalam situ ya. Mau gosok ini pemirsa, dinding di samping-samping. So, saya mandi di sini saja. And saya mandi di sini karena kalau saya mandi di kamar mandi sebelah itu Rachel akan bangun. So, I don't want that to happen, pemirsa. Oh my gosh. The time when the babies are sleeping, that's my me time. So, I don't want to disturb them. So, anyway, saya mau say good night kepada kalian. Mengenai kejutan tersebut, pemirsa, I have a sad news. Kejutannya tidak datang. So, I'm a little bit upset, pemirsa. But whatever. I don't know. Ketombe. Kalian bisa lihat ketombe? Saya berketombe, OMG. Baru kali ini saya berketombe. Saya belum pernah punya ketombe sebelumnya saya tinggal di Indonesia. Saya pindah di sini, rambut saya ini dikeliling. Dulu saya punya kutu. Bukan ketombe tapi kutu. Kalian tahu tidak, adik saya yang perempuan, adik saya yang paling bungsu, dia bilang begini, waktu dulu kan saya punya kutu, kakak saya dia cari kutu saya, and dia bilang begini, aduh kalian ini berdosa. Terus kakak saya bilang, kenapa berdosa? Tuhan Yesus bilang tidak bisa membunuh makhluk. Biarkanlah dia berkembang biak di kepala. OMG, adik saya itu dia gila. Dia bilang kasihan kalau kutu dibunuh ya. Aduh pemirsa, bulu nyawa saya ini berdiri nih. Aduh pemirsa, dulu saya itu terjangkit kutu dari teman saya. Teman saya waktu itu kan kita pengungsi ya, jadi kita punya kita tinggal di barak begitu. Jadi teman saya, pemirsa, dia punya kutu banyak sekali, pemirsa. Sampai di luar sini kalian bisa lihat dia berjalan ini kayak barisan kayak barisan yang kiri kanan.
Itu dia pokoknya pemirsa. Aduh pemirsa. Saya tidur dengan dia dulu pemirsa. Saya dulu kan berteman dengan dia pemirsa. And kita tetanggaan pemirsa. Dekat sekali rumah kita. Barak. Cuma triples pemirsa. So anyway, kutunya terbang ke kepala saya. Kutunya terbang dan saya jadi berkutu deh. Dari situ keluarga saya semuanya punya kutu. Dan kita dipanggil keluarga kutu, MG. Waktu itu saya punya kutu pemirsa, oh my gosh. Sampai kepala saya dibotakin oleh ibu saya karena dia punya luka dan lain sebagainya. Oh my god, menjijikan sekali. Tapi ya, dari situ saya sudah tidak punya kutu lagi ya, karena saya punya papa dia pakai obat pembasmi itu minyak itu segala macam. Jadi saya sudah tidak punya kutu pemirsa. Sekarang saya punya ketomba. Anyway, kalau di sini kalau kalian pergi sekolah dan kalian punya kutu, kalian tidak bisa pergi sekolah. Sekolahnya itu akan membiarkan Anda libur ya. Karena mereka tidak mau Anda menjangkitkan kutu Anda dan satu sekolah itu akan punya kutu dan mereka semua tidak akan pergi sekolah. So, di sini mereka punya peraturan bagus ya. Kalau di Indonesia, saya punya kutu saya pergi sekolah. OMG. Oke, saya sudah berkarlota lagi. Ini saya mau mandi dulu. Kalian tidak bisa lihat saya mandi, oke? Karena saya mau gosok sana, gosok sini, kasih bersih, oke? So, anyway, ini saya, aduh dari tadi saya ngomong terus. Ini dia saya mau tes ini segala macam. Skincare yang baru-baru ini saya baru dikirim. Oke, pemirsa, goodbye.